Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna bi rahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan, Rawamangun, maupun yang di tempat masing-masing yang sedang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Mari kita tundukkan hati kita untuk mempelajari pesan-pesan Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesannya dengan benar dan kita diberi kesungguhan hati untuk selalu berpegang teguh dan menerapkan ajarannya, baik pada saat kita beribadah maupun pada saat kita berperilaku sehari-hari. Kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas ayat yang pertama dari surat Al-Bayyinah, penjelasan. Surat Al-Bayyinah meskipun pendek diturunkan setelah hijrah, jadi Madaniyah. Bahkan surat ini diturunkan sudah dekat dengan berakhirnya umur Rasulullah SAW. Menurut beberapa ulama, ini surat yang turun nomor ke-100. Dari urut-urutan turunnya itu yang ke-100. Sedangkan Al-Quran terdiri dari 114 surat. Jadi sudah dekat dengan ajal beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tiada henti-hentinya orang kafir, baik yang berasal dari ahlul kitab, yang sekarang kita menyebutnya Yahudi dan Nasrani, maupun orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka tiada henti-hentinya selalu mengingkari Allah, selalu kafir, sampai dengan mereka kedatangan penjelasan. Al-Bayyinah kadang-kadang berarti mukjizat, kadang-kadang berarti penjelasan. Di surat ini Al-Bayyinah lebih cocok diterjemahkan di sini di ayat berikut. Al-Bayyinah kata benda diterangkan dengan kata benda, yaitu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Rasul menjelaskan Al-Bayyinah atau Al-Bayyinah sama dengan Rasul, maka ini secara tata bahasa disebut badal, pengganti. Jadi apa penjelasan itu? Yaitu Rasul, seorang utusan minallahi dari Allah, yatlu suhufa, yang dia bertugas membaca suhufan, lembaran-lembaran. Suhufan dari kata sahifah.
Sahifah artinya lembaran. Jamaknya suhuf. Tempat di mana lembaran-lembaran itu dikumpulkan namanya mushaf. Al-Quran disebut mushaf dari akar kata yang sama. Sahifah, lembaran-lembarannya, jamaknya suhufan, lalu kumpulannya disebut mushaf. Lembaran-lembaran itu mutahharah, yang disucikan. Disucikan itu bisa berarti dianggap suci, bisa diartikan dijaga kesuciannya. Dan Al-Quran bisa berarti dua-duanya. Al-Quran memang suci dan dijaga tetap suci. Fiha kutubun qayyimah. Fiha di dalam lembaran-lembaran itu, kutubun ada, apa ini? Kutub itu jamak dari kitab atau kitabah. Kitab dalam bahasa Arab itu bentuknya isim masdar. Isim masdar itu kalau dalam bahasa Inggris mirip dengan gerund. Ya. Writing. Kataba menulis, kitaban atau kitabah tulisan. Ketika kita mengatakan tulisan, itu bisa berarti cara kamu menulis. Jadi seseorang menulis, oh tulisanmu bagus, tulisanmu cepat. Nah kalau tulisanmu cepat berarti caramu menulis cepat. Tapi tulisan juga berarti hasil dari tulisan. Nah, kalau hasil dari tulisan yaitu kitab. Kitab itu hasil dari tulisan. Nah, kutubun di sini jamak dari kitab. Apa artinya kitab? Kitab sebagai buku. Kalau kita artikan kitab sebagai buku, aneh. Karena apa? Kitab di sini adalah bagian dari suhuf, bagian dari lembaran-lembaran. Maka kalau diartikan yang dibaca oleh Rasul adalah lembaran-lembaran, di dalamnya ada kitab. Oh, kitab itu lebih besar daripada lembaran. Kitab sebagai buku. Tapi lebih cocok kitab sebagai tulisan. Jadi fiha kutubun, di dalam lembaran-lembaran itu ada tulisan-tulisan. Di lembaran ada tulisan-tulisan. Qayyimah yang lurus. Qayyimah akar katanya dari qama yaqumu qauman atau qiyaman. Berdiri. Berdiri itu ya lurus ke atas. Maka kata qayyiman yang berasal dari qama berubahnya menjadi qawimah, lalu diidghamkan menjadi qayyimah, yang berdiri tegak. Berdiri tegak kalau fisik ya berdiri yang dari bawah ke atas lurus. Tapi kalau itu abstrak, pengertian abstrak, lurusnya yang diambil. Jadi tulisan-tulisan yang lurus. Tulisan kok lurus? Tulisan lurus itu kan garis. Oh bukan, itu kan fisik. Tetapi lurus di sini ajarannya. Ajarannya lurus. Kenapa ajaran Allah itu disebut lurus? Karena ajaran Allah itu isinya mengajarkan kita untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kalau saya simbolkan Allah itu dengan tangan kiri, kita pada posisi kita di tangan kanan, maka Allah mengajarkan kita supaya kita menuju kepada Allah. Kita menuju kepada Allah. Ketika kita menuju kepada Allah, Allah menganjurkan kita mengambil langkah-langkah yang paling mudah dan cepat.
yaitu jalan yang lurus, jangan belok-belok. Kalau belok-belok itu nanti terlalu jauh. Dan kalau kita menempuh jalan menuju Allah, itu semua langkah yang kita lakukan, kalau ditarik benang merah, itu semua ujung-ujungnya kepada Allah. Ujung-ujungnya kepada Allah. Kita makan tujuannya Allah. Kita puasa tujuannya Allah. Kita bersedekah tujuannya kepada Allah. Nah, karena semuanya bermuara kepada Allah, maka ini disebut qayyimah atau mustaqim. Nah, mustaqim akar katanya sama dengan qayyimah. Ya. Qama. Qama terdiri dari qaf, wawu, mim. Kemudian ditambah dengan hamzah, sin, dan ta, jadi istaqamah. Istiqamah. Jadi di dalam lembaran-lembaran itu ada tulisan-tulisan yang isinya ajaran yang lurus menuju ke satu tujuan yang tunggal, yaitu mencari Allah atau mencari ridho Allah. Rasul, kemudian mari kita bahas lebih detail. Mudah-mudahan dengan pembahasan lebih detail kita bisa menangkap pesan kepada kita. Lalu apa dong yang harus kita lakukan? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, karena diutus maka namanya Rasul. Rasul itu dari kata rosala, artinya lepas. Kalau arsala artinya melepaskan. Kalau Allah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, maka Allah akan melepaskan dia. Allah mengutus malaikat Jibril itu meninggalkan satu tempat menuju ke tempat lain. Maka itu artinya dilepas. Dilepas dengan misi tertentu, dengan pesan tertentu. Nah, itu namanya Rasul. Nah, tentu kata-kata yang lain itu ada yang berkaitan, jadi lepas, orang yang lepas akhlaknya disebut mursal. Oh, itu dalam bahasa sehari-hari, ya. Mursal kalau dalam konteks ini artinya orang yang diutus. Wa innaka laminal mursalin. Sungguh engkau termasuk mursalin, orang yang diutus. Jadi Nabi Muhammad itu dilepas minallah, dari Allah. Dilepas untuk menyampaikan pesan-pesan. Pesan-pesan itu berupa tulisan-tulisan. Tulisan itu perlu dibaca. Rasulullah lalu membaca yatlu suhufa. Rasulullah tugasnya membaca suhuf, lembaran-lembaran itu suci dan dijaga kesuciannya. Suci itu lembaran kertasnya atau Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Fiha, di dalam lembaran-lembaran itu ada kitab, ada, mohon maaf, mestinya saya ke sini. Rasul, utusan Allah itu dilepas, mempunyai tugas membaca ayat-ayat Allah, yang ayat-ayat Allah isinya pelajaran-pelajaran yang bisa membersihkan jiwa. Jiwa kita ketika lahir itu bersih. Bersih tetapi bukan berarti seperti kertas kosong. Kalau filosof barat menyebut bayi itu seperti kertas kosong. Ya. Kalau nggak salah John Locke yang berpendapat semacam itu. Kalau menurut Al-Quran, manusia lahir itu sudah punya pattern, sudah punya pola, ya, sudah ada patternnya, itu sudah ada. Nah, pattern yang asli dari Allah itu namanya fitrah.
Jadi fitrah itu bukan berarti lembaran kertas putih. Karena apa? Fitrah di situ ada pola yang baku. Kalau kita baca di surat Ar-Rum, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kalau nggak salah surat Ar-Rum surat 30 ayatnya 30 juga. 30. Faqim, aqim sama dengan qayyimah sama dengan istiqamah. Faqim wajhak, hadapkanlah wajahmu lid-dini kepada agama, aturan-aturan Allah, hanifah secara lurus. Fitrat Allah itulah fitrahnya Allah. Fitrah itu ciptaan. Itulah ciptaan yang disiapkan oleh Allah. Allati fatrat nasa 'alaiha, yang manusia itu mengikuti pola itu. Jadi manusia dilahirkan itu sudah ada pattern atau pola yang sudah digariskan oleh Allah. Kalau anak ini dididik secara benar, maka dia akan mengikuti pola itu. Apa itu pola itu? Yaitu tunduk kepada Allah. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Itu pattern atau pola yang sudah diciptakan oleh Allah. Kita mengikuti pola itu dalam hidup. Kalau kita mulai bayi sampai dewasa mengikuti pattern atau pola itu, maka kita akan merasa tenang. Karena natural, sesuai dengan nature, sesuai dengan kealaman yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau bilang kealaman itu kembali kepada Allah karena alamnya diciptakan oleh Allah. Jadi wa yuzakkihim, menyucikan umatnya supaya hati mereka suci, tidak tercemar. Rasulullah mengatakan setiap bayi dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu tunduk kepada Allah. Illa ayyuhawwidanihi au yunassiranihi, kecuali kalau kedua orang tuanya mendidik belok menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Jadi justru tidak mengikuti agama Islam itu artinya belok dari pola yang sudah disediakan. Wa yu'allimukumul kitab, dan tugas Rasulullah itu juga mengajarkan kitab kepada kalian. Ya, mengajarkan kitab kepada kalian. Berarti tugas Rasulullah tidak hanya membaca saja. Kalau membaca saja bisa saja seperti kita habis sholat subuh membaca buku Riyadhus Shalihin. Baik kita baca Arabnya maupun artinya saja. Membaca. Kalau kita membaca, kamu ngerti nggak yang kamu baca? Bisa saja. Enggak, aku hanya bisa baca aja. Tapi kalau Rasulullah wa yu'allimukum itu mengajarkan, tidak hanya membaca saja, tapi sambil memberi penjelasan ini maksudnya. Wal hikmah, dan Rasulullah juga mengajari atau menyampaikan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu ada yang menerjemahkan sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan, bukan kebijakan. Kalau kebijakan itu policy, aturan-aturan main. Tapi kebijaksanaan itu lebih ke sikap. Nah, karena seseorang bisa bijaksana kalau dia memiliki pengetahuan yang banyak, mengetahui pengalaman yang banyak, maka al-hikmah juga diartikan sebagai ilmu yang banyak. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan tugas Rasul juga mengajari kepada kamu yang kalian tadinya tidak mengerti. Coba Rasulullah itu tidak pernah sekolah, tidak pernah mondok ke pesantren, tetapi bisa mengajari umatnya yang umatnya tidak pernah tahu. Dari mana kok bisa ngajari sesuatu yang dia tidak pernah belajar? Karena
ilmunya dan hikmah yang diperoleh oleh Rasulullah adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebabnya semua nabi pasti pintar. Ya, pasti pintar. Karena semua nabi mendapatkan wahyu dari Allah, dan Allah kalau memberi wahyu tidak sama dengan manusia yang mengajar kepada orang lain. Misalnya, saya membaca satu ayat ini saja menerjemahkan itu butuh sekian menit. Tapi kalau Allah mengajarkan kepada Rasul, nggak butuh 1 menit, nggak butuh 1 detik, kurang dari 1 detik sudah ilmunya sudah nyampe kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mencari perumpamaan yang ada pada kita kadang-kadang menghadapi suatu problem yang sulit sekali dipecahkan. Terus kita membaca literatur, buku ini, buku itu, dan sebagainya. Nggak ketemu. Tapi terus tiba-tiba bangun tidur, gitu, aku tahu jawabannya. Jadi klik, ya, kalau orang barat bilangnya, klik langsung tahu. Atau kita gitu, sudah, aku tahu jawabannya. Apa itu? Dia ketika menerangkan solusi itu bisa berjam-jam. Kalau problemnya banyak, caranya begini. Loh, kok kamu dapat inspirasi ketika kamu uraikan itu sepanjang itu butuh 1 jam 2 jam. Iya, Allah kalau memberi wahyu, inspirasi itu sejenis wahyu, ya. Terus sebentar saja kita langsung dapat. Ya. Ini sedikit ngomentari mengenai inspirasi. Kita itu seringkali mendapatkan inspirasi pada saat kita tenang, tentram. Kalau kita uring-uringan, sulit mendapatkan inspirasi. Tapi kalau kita sedang tenang, pikiran kita, jiwa kita, itu gampang. Nah, orang suka memberikan gambaran ketika gelombang di otak kita itu rendah sampai ke beta, ya, maka kita dalam keadaan tenang. Nah, keadaan tenang seperti itu nanti kita akan mudah menerima inspirasi. Nah, itu rupa-rupanya dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya, kalau kita orang Islam memanfaatkannya itu ketika bangun tidur, bangunnya jangan kesiangan. Bangun jam 2, jam 3, atau setengah 3, begitu. Suasana, cuaca, dan sebagainya itu tenang. Kita masih merasa belum waktunya bekerja, jadi tidak rush, tidak buru-buru. Kita tenang, terus kita mikir sejenak, insya Allah lebih mudah dapat inspirasi. Maka kalau kita ingin memanfaatkan waktu yang bagus untuk menghafal Al-Quran, terutama para santri, pada saat seperti itu, bangun tidur jangan ngerjain yang lain dulu. Ya. Mandi, sholat, ngaji. Itu saat yang bagus untuk menghafal. Ya, karena suasana yang hening, otak kita itu gelombangnya rendah, maka kita akan lebih mudah menangkap ilmu dari Allah. Ya. Jadi yang kalau dikatakan Rasulun minallah, tugasnya adalah kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah Al-Quran. Jadi penjelasannya itu ada di Al-Quran, tetapi Al-Quran perlu dijelaskan lagi. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna, dan kami turunkan ilaika kepadamu, adzikra. Adzikra
ahli tafsir selalu mengartikannya ini Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga nama lainnya adalah Al-Dzikr. Al-Dzikr itu peringatan. Jadi Quran itu isinya peringatan-peringatan. Kalau namanya peringatan, itu kan berarti sesuatu yang membuat kita ingat kembali. Kita sudah tahu, diingatkan kembali. Kalau itu namanya peringatan, berarti perlu diulang-ulang. Baca Al-Quran jangan hanya sekali. Diulang-ulang. Ulang lagi. Karena fungsinya dzikr. Dan coba, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum berpengalaman dalam menghafal Al-Quran. Metode menghafal Al-Quran yang paling baik itu hanya pengulangan. Kalau ada orang bilang menghafal Quran semudah senyum, bisa. Itu didemonstrasikan seperti itu. Coba dalam 1 menit kan nanti lupa lagi. Jadi kalau namanya hafal itu ya sampai bukan 1 menit, 2 menit. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya tetap ingat. Nah itu bisanya hafal harus diulang lagi. Coba lakukan, kita membaca ayat, 1 ayat, terus pahami terjemahnya, terus ulang lagi, sambil memahami terjemahnya tadi, nanti kalau diulang sampai berpuluh-puluh kali, setiap pengulangan atau hampir setiap pengulangan, nanti akan ada ilmu yang diberikan oleh Allah. Memberi inspirasi yang berkaitan dengan ayat itu tadi. Oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini, oh ini kaitannya dengan ayat yang lain begitu, oh itu ada peristiwa itu, dan seterusnya. Itu bisa kita dapat kalau kita suka mengulang-ulang ayat, setiap ayat kita ulang-ulang. Ya, jadi insya Allah kalau kita itu mau mengulang-ulang, hasilnya tidak hanya hafal, tapi kita juga akan mendapatkan inspirasi tambahan ilmu. Dan ilmu yang berasal dari Allah semacam ini itu lebih dekat kepada kebenaran. Terus zikir ini peringatan harus ditugaskan kepada Nabi untuk dijelaskan. Itu bayyina linnas. Tadi di ayat pertama ada bayyinah. Di sini lutubayyina, supaya engkau memberi penjelasan kepada manusia. Ya, coba manusia yang dimaksud di sini kan manusia secara umum. Jadi tugas Rasulullah tidak hanya untuk orang Arab. Jadi kalau ada orang bilang Islam itu kan datangnya dari Arab, maka ketika masuk ke Indonesia harus menyesuaikan diri dan harus menghormati budaya setempat. Ini bukan pemikiran Islam. Islam itu bukan dari Arab. Memang Nabi Muhammad orang Arab, tetapi Islam itu untuk kita semua. Jadi linnas, untuk kita, bukan untuk lil Arab, bukan. Tugas Nabi memberi penjelasan kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berpikir. Nah, jadi kita itu dirangsang oleh Allah untuk berpikir. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, tergerak untuk berpikir. Ya, kalau Allah menyebutnya wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Itu seringkali diartikan Quran dibaca lalu hatinya bergetar. Bergetar itu gimana? Ada orang yang mengatakan, kok hatiku nggak bergetar ya? Oh, itu berarti bergetar itu deg-degan. Bergetar itu artinya tergerakkan. Ya. Wajilat qulubuhum, hati mereka tergerakkan. Ya namanya tergerakkan. Berarti Al-Quran itu menjadi perangsang untuk menggerakkan kita tentang neraka. Hati kita lalu tergerak untuk takut.
Aku takut. Karena takut lalu dia berusaha menghindari maksiat yang bisa menjerumuskan ke neraka. Kalau ayat itu cerita tentang surga, orang itu akan gerak hatinya, aku kepingin itu Oh, supaya bisa begitu, kata Allah, amanu wa amilus sholihat. Kalau kita tentang peristiwa yang mengenaskan, ya kita bisa tergerak hati kita untuk merasa ibah. Jadi tergerak itu semacam itu. Nah, kalau kita menggunakan pikiran kita, maka kita berpikir itu akan tergerak semacam itu. Tidak secara pasif dan tidak hanya secara berpikir logis saja, tapi juga berpikir secara emosional. Lagi, saya ingin memberi komentar sedikit lagi. Litubayyina linnas, supaya kamu memberi penjelasan kepada manusia. Ini artinya setiap ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu ada tafsirnya. Ada tafsirnya, tafsir dari Nabi. Karena tafsir Ibnu Katsir, tapi tafsirnya Rasulullah kita nggak dapat. Kalau pun ada tafsirnya sahabat, kita mendapatkan tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas itu tidak lengkap, tidak 30 juz lengkap seperti Ibnu Katsir, seperti Qurtubi dan sebagainya. Dan itu pun ada ulama yang meragukan. Meragukannya begini, itu sebenarnya bukan dari Abdullah bin Abbas, tetapi diklaim sebagai dari Abdullah bin Abbas. Sebagian, sebagian. Tidak semuanya. Nah, kenapa kok tidak ada tafsir Rasulullah SAW? Ini karena setiap kali Rasulullah menerangkan Al-Quran, menerangkan ayat, Rasulullah melarang seseorang mencatat di luar Quran. Jadi catat Qurannya saja. Coba kalau seorang sahabat menulis ayat Quran plus penjelasannya, kita kan rancu. Mana ini yang firman Allah yang mana? Yang penjelasan Nabi yang mana? Atau yang komentarnya sahabat yang mana? Jadi Rasulullah wanti-wanti, jangan ditulis kecuali hanya wahyunya Allah saja. Berarti tidak ada rekodnya, nggak ada catatannya keterangan Rasulullah SAW. Bahwa penjelasan Rasulullah tentang ayat-ayat saja itu tidak lengkap. Kalau toh ada ditulis di tafsir itu namanya sababun nuzul. Ya, kita biasanya suka disebut sababun nuzul. Tidak banyak ayat yang ada penjelasan sababun nuzulnya itu tidak banyak. Sedikit. Artinya banyak sabda Nabi yang hilang. Hilang artinya tidak ada rekaman, tidak ada catatan. Kalau banyak yang hilang yang berkaitan dengan Al-Quran, apalagi apa yang dikatakan oleh Rasulullah mengomentari kejadian-kejadian sehari-hari. Maka jumlah hadis itu tidak banyak, tidak bisa menguraikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nggak bisa. Berarti hadis itu tidak lengkap semua yang dikatakan dan yang dilakukan oleh Nabi. Kalau tidak lengkap seperti itu, bagaimana kalau kita membuat pedoman bahwa kalau tidak ada hadisnya itu tidak boleh? Loh, yang hilang hadisnya banyak kok. Yang hilang banyak. Jadi kalau dikatakan kalau tidak ada hadisnya nggak boleh, lah yang hilang semuanya itu bagaimana?
Jadi lebih aman begini. Kalau Rasulullah tidak melarang, ya kita jangan melarang. Ya. Kalau ada orang, kalau kita melakukan sesuatu harus ada hadisnya. Oke, nggak setuju. Tapi ketika kita melarang juga harus ada hadisnya. Ya. Tapi banyak orang melarang macam-macam, tapi ketika ditanya hadisnya mana, nggak ada. Hadisnya mana? Nggak ada. Loh kalau nggak ada kok kamu melarang? Nabi tidak melarang, kamu melarang. Ya. Jadi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Rasulullah itu pasti memberikan penjelasan yang banyak. Terus Rasulullah itu kalau membacakan kepada umatnya itu sedikit demi sedikit karena wahyu memang turunnya juga sedikit-sedikit. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqthi wa nazzalnahu tanzila. Orang-orang kafir kadang-kadang bertanya, kenapa sih Al-Quran diturunkannya tidak sekaligus satu buku saja? Kok bertahap? Jawabannya ini, memang wa Qur'anan faraqnah. Al-Quran itu kami turunkan dengan berangsur-angsur. Ada tujuannya. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqthin, agar kamu membacakan kepada umatmu itu perlahan-lahan, pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya sebagian demi sebagian. Jadi Al-Quran diturunkan dalam periode kurang lebih 23 tahun itu supaya mudah dicerna, mudah difahami, dan orang mudah mengaitkan dengan konteks. Kita itu belajar kalau nggak ada konteksnya seringkali kurang paham atau mudah lupa. Jadi oleh Allah dikasih konteks-konteks yang bersesuaian. Itu artinya apa? Kejadian demi kejadian itu skenario-nya sudah ada. Nah, kejadian-kejadian zaman Rasulullah itu skenario-nya sudah ada. Karena kejadian-kejadian itu nanti akan ada penjelasannya di Al-Quran. Al-Quran itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat Al-Quran itu qadim. Tidak ada awalnya. Jadi bukan Al-Quran itu diciptakan oleh Allah pada zaman Nabi Muhammad, tidak. Tapi sebelum Rasulullah lahir, Al-Quran itu sudah ada. Ya. Sudah ada di mana? Innahu laqur'anun karim. Sungguh ini adalah Al-Quran yang mulia, fi kitabim maknun, adanya di kitab yang terpelihara. Gimana ini kita menerjemahkannya atau memahaminya? Al-Quran itu kitab. Kitab Al-Quran berada di dalam kitab. Fi kitabim maknun, di kitab yang terjaga. Ulama biasanya menerjemahkan kitabim maknun itu lauh mahfuz. Kok kitab diartikan lauh? Ya, karena ada ayat lain yang menggunakan istilah fi lauhim mahfuz. Kesamaannya, kitab itu alat tulis. Lauh itu juga alat tulis. Kita zaman dulu pada waktu kita masih kecil, zaman saya, zaman Pak Firman, itu kalau sekolah dulu kan pakai sabak ya Pak, sabak. Nah, itu zaman dulu lauh itu diartikan sabak, dibuat dari batu itu ya. Nah, filauh. Nah, maknun artinya sama dengan mahfuz, terjaga. Jadi kitab maknun sama dengan lauh mahfuz. Nah, lauh mahfuz itu difahami sebagai adanya itu pada zaman azali. Dari dulu sudah ada. Jadi kalau begitu Al-Quran berada di dalam kitab atau di dalam alat tulis yang lain. Kitab berada di dalam kitab. Gimana itu? Kita sulit mendapatkan gambaran, tapi perumpamaan, sekedar perumpamaan ya. Kalau kita nulis di komputer, itu kan ada nama file, ya, atau kita kasih nama ini
khusus mengenai Masjid Syuhada. Ini kalau Pak Andi, oh ini masalah toko, ini masalah anak-anak. Terus nanti masalah masjid itu ada bagian lampu, terus kebersihan. Nah, jadi ada file di dalam file, ya. Ada file di dalam file. Nah, itu kitab Al-Quran itu file yang lebih kecil berada di lauh mahfuz yang lebih besar. Wallahu alam persisnya kayak apa, kita tidak tahu. Cuma kita mencoba memahami kok kitab di dalam kitab itu bagaimana. La yamassuhu illal mutahharun. Kalau dikatakan Al-Quran itu adalah yang ada di lauh mahfuz, Quran itu tidak ada yang menyentuh kecuali yang bersih, yang disucikan, ya. Hamba-hambanya yang disucikan. Itu berarti yang dimaksud Al-Quran itu yang mana? Apakah mushaf ini atau bacaan yang ada di lauh mahfuz? Nah, ini suka ada yang berpendapat berbeda. Tapi para ulama menerjemahkan ini harfiah, termasuk Imam Syafi'i. Ya. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, itu pada berpendapat bahwa la yamassuhu illal mutahharun itu artinya tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Jadi kita tidak boleh memegang mushaf kecuali kita suci dari hadas. Nah, tapi kalau kita lihat ayat ini, yang tidak disentuh itu kan Quran yang ada di lauh mahfuz. Yang dijaga kesuciannya itu siapa? Para malaikat. Malaikat yang bertugas. Nah, ini orang yang suka membantah Imam Syafi'i begitu, pendapat ulama Syafi'i dan ulama Hambali, ulama-ulama umumnya berpendapat begitu. Ya berarti memegang Quran ini nggak apa-apa. Kan yang dimaksud ini kan Quran yang ada di sana. Nah, tapi saya mengajak untuk menghormati Al-Quran, kita itu adalah simbol-simbol penghormatan. Simbol-simbol itu antara lain kita jangan memegang mushaf kecuali kita bersih dari hadas. Ketika menaruh tumpukan buku, jangan mushaf itu ditaruh yang di bawah. Mesti mushaf yang paling atas. Saya ingat kalau ada orang naruh buku di atas Quran, bapak saya langsung jangan taruh di situ. Terus Al-Quran harus di atas. Dan alhamdulillah kita di masjid ini sudah bersikap seperti itu. Ini ada rak Quran, tidak boleh ada naruh barang atau buku apapun selain Al-Quran di atas. Ya, itu saya kira kita benar, simbolik, tetapi itu cerminan dari hati kita bahwa kita memuliakan Al-Quran. Dan saya ingin memuliakan Al-Quran, saya ingin para santri itu betul-betul hafal Al-Quran, dan saya mengharapkan para santri ketika sudah hafal Quran menjadi orang-orang yang mulia. Nah, mulia itu harus dimulai dari para santri sendiri. Jangan berperilaku yang bertentangan dengan Quran. Jangan berperilaku yang bertentangan dengan Al-Quran, itu nanti kalian merendahkan diri. Kalau kalian hafal Al-Quran dan menerapkan ajaran Al-Quran, maka mudah-mudahan Allah memuliakan kalian. Nah, salah satu simbol memuliakan Al-Quran, jangan sampai orang-orang yang hafal Al-Quran itu kekurangan dana untuk dimakan. Ya, kita jaga jangan sampai orang-orang hafal Al-Quran itu tidak punya penghasilan yang cukup, sehingga mereka harus bekerja kasar, lalu akhirnya hafalannya hilang. Ya, jadi kita bermaksud memuliakan Al-Quran, termasuk orang-orang yang hafal Quran. Tapi para santri harus memulai dengan diri sendiri, dengan berperilaku sesuai dengan Al-Quran. Siap ya para santri ya? Oke, baik. Saya kira sementara begitu. Syuruk sudah tiba. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada guru kita, Bapak Ustaz Abdullah. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mengikuti kajian via online jika ada pertanyaan,
silahkan tulis atau berikan lambaian tangan biar kami berikan kesempatan. Atau kepada bapak-bapak yang hadir di masjid, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ada Bapak? Oh, Ananda Haikal, silahkan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana memegang mushaf yang ada terjemahannya itu tanpa wudu itu boleh apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Apakah boleh pegang mushaf yang ada terjemahannya? Umumnya para ulama berpendapat bahwa kalau mushaf itu Quran seperti yang saya pegang ini, ya ini kan isinya hanya tulisan-tulisan Al-Qurannya, ayat-ayatnya. Maka kita jangan menyentuhnya. Bagaimana kalau tulisan campuran itu bisa terjemahnya, bisa tafsirnya, atau bisa lagi kalau selain Al-Qurannya itu lebih banyak. Tapi Qurannya yang lebih banyak daripada yang lain, tetap usahakan suci dari hadas. Mudah-mudahan sudah menjawab saya. Ada lagi? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini? Ustadz, mungkin tadi dalam penjelasan surah Al-Baqarah yang disampaikan Pak Ustadz, itu salah satu tugas Rasul itu adalah wa yuzakkikum, mensucikan kalian. Nah, yang dimaksud dengan menyucikan kamu ini, kalian ini apa nih Pak Ustadz? Saya dari mensucikan apa ya maksudnya? Apakah memang mengajak kembali lagi dari yang gelap minazul fatil nur atau bagaimana Pak Ustadz? Satu tadi ada wa yuzakkikum, tugas Rasulullah itu mensucikan. Kita ingat kata subhanallah itu maha suci Allah. Allah maha suci. Dan kita, kalau kita mau mengartikan wa yuzakkikum, kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain yang mengandung kata zakah, yuzakki, tazkiyah. Misalnya, wa nafsi wa ma sawwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Jadi, kalau begitu, bersih itu bersih jiwa. Rasulullah membersihkan jiwa umatnya. Bersihkan dari mana? Kita kaitkan dengan zakat misalnya. Zakat disebut zakah. Zakah itu penyucian. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Mensucikan mereka, bukan mensucikan harta. Ya, jadi wa khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa tuzakkihim, yang dibersihkan itu orangnya, bukan hartanya. Kadang-kadang orang bilang hartamu itu disucikan, itu nanti para koruptor, lalu korupsi asal dizakati terus beres. Enggak bisa. Jadi yang dibersihkan itu jiwanya. Nah, membersihkan jiwa itu gimana? Seseorang itu suci jiwanya bila dia terbebas dari kemusyrikan, dan kemaksiatan. Termasuk kemaksiatan. Karena menurut Rasulullah, orang yang melakukan maksiat itu seperti memberikan titik hitam di hatinya. Titik hitam. Makin banyak dia berbuat kesalahan, titik hitamnya makin banyak, sehingga ibaratnya jantung atau hati itu hitam semuanya. Kalau dia bertaubat,
itu seolah-olah dia memoles kembali jantungnya menjadi bersih, mengkilat. Jadi wa yuzakkikum di sini Rasulullah ditugasi untuk membersihkan hati umatnya, jangan sampai menyekutukan Allah dan jangan sampai melanggar-langgar ketentuan Allah. Kalau nggak ada, saya tambah sedikit, masih 1-2 menit bisa, bahwa membersihkan tadi, bahwa Al-Quran itu bersih, juga berarti la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Di dalam Al-Quran itu tidak ada sesuatu kebatilan satupun yang masuk di situ. Baik di bagian depan maupun di belakang, itu bersih dari statement-statement atau ide-ide yang batal. Semuanya adalah hak. Jadi kalau bersihnya Al-Quran termasuk bersih dari ajaran-ajaran yang batil. Terus termasuk bersih itu apa? Al-Quran itu tidak bisa dicampuri oleh setan. Setan itu tidak bisa mana ayatnya? Saya tidak mencantumkan. Setan itu tidak punya kemampuan untuk mengubah-ubah Al-Quran atau orang memutarbalikkan Quran, itu tidak bisa. Sebagaimana kitab-kitab yang terdahulu itu para ulamanya, justru para ulamanya itu yang memutarbalikkan pengertian di dalam kitab mereka. Seperti bahasanya dalam Al-Quran, yuharrifuna, mereka itu mengubah. Harrafa itu bisa berarti mengubah hurufnya, jadi teksnya diubah. Yang diubah teksnya itu misalnya di dalam kitab Taurat dan Injil itu ada penjelasan tentang sifat Nabi. Matanya seperti apa, rambutnya seperti apa, itu semua ada. Tapi oleh tokoh-tokoh mereka justru diubah. Misalnya disebut matanya juling, rambutnya keriting. Padahal Nabi Muhammad itu rambutnya berombak, keriting tidak, lurus tidak. Nah itu yuharrifuna, mereka mengubah dengan mengubah hurufnya. Tapi yuharrifuna itu mengubah bisa dengan penerjemahannya, penafsirannya. Nah itu orang-orang ulama mereka itu mengubah. Misalnya Allah itu meniupkan ruh ke dalam Nabi Isa. Lalu diputarbalikkan karena Allah Tuhan itu meniupkan ruh di dalam Nabi Isa, maka berarti Nabi Isa mengandung bagian dari Tuhan. Karena dia mengandung bagian dari Tuhan, maka dia juga Tuhan. Padahal di dalam kitab mereka dan juga di dalam Al-Quran, yang ditiupi ruh itu tidak hanya Nabi Isa. Nabi Adam dan kita masing-masing juga ditiupi ruh. Jadi kalau dikatakan bahwa orang yang ditiupi ruh itu Tuhan, ya berarti semuanya Tuhan. Ya. Dan lagi kalau dikatakan ditiupkan rohnya kepadanya, rohnya Allah, itu rohnya itu bisa berarti roh bagian dari Allah, tapi di situ artinya bukan roh bagian, tapi artinya adalah roh ciptaan Allah. Ya, seperti ini, kaki meja, kaki dari meja, the legs of the table, ya, the legs of the table. Itu kaki ini bagian dari meja. Tapi kalau itu meja saya, Pak, saya mau beli meja. Ada contohnya nggak, Pak? Itu tuh yang di mahasiswa itu meja saya tuh. Oh, mejanya mahasiswa ada, tapi dibilangnya meja saya, artinya meja buatan saya. Jadi Allah meniupkan roh kepada Nabi Isa, roh ciptaannya Allah, bukan roh bagian dari Allah, karena roh itu makhluk. Roh itu makhluk. Jadi bukan begitu. Nah itu namanya memutar balik pemahaman. Ya, Al-Quran tidak bisa begitu. Kalau ada orang mencoba begitu, nanti ada saja yang mengoreksi. Enggak, tidak begitu. Ya, saya kira cukup begitu. Mudah-mudahan Allah
memantapkan iman kita, iman kita makin hari makin kuat, dan kita membuktikannya dengan melaksanakan apa yang kita imani, dan mudah-mudahan iman tetap bersemayam di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.